Siapakah Sayyidah Saudah binti Jam'ah? Dialah Ummul Mukminin Saudah binti Jam'ah bin Qais al-Quraisyiyah al-Amiriyah. Bunga kedua di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya adalah Asy Sumus bintu Qais bin Amr, anak dari saudara laki-laki Salma binti Amr bin Zaid, ibu dari Abdul Muttalib. Sayyidah Saudah binti Jam'ah yaitu seorang wanita yang sederhana, lembut dan senang bercanda. Nabi pun sering tertawa saat bersamanya. Sayyidah Aisyah pun sangat mengaguminya. Bahkan pernah berkata, "Aku tak pernah melihat wanita yang aku sangat ingin menjadi sepertinya." Dialah ibunda kita, Sayyidah Saudah binti Jam'ah, istri Nabi yang pertama setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Beliau selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho. Beliau juga memperhatikan anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta selalu membuat berbagai macam cara agar membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang hatinya. Dan sungguh akhlak Sayyidah Saudah begitu agung dan mulia. Salah satunya ialah beliau sangat dermawan dan sering bersedekah. Seorang istri yang solehah yang selalu inginkan Nabi bahagia. Berikan harinya untuk Sayyidah Aisyah, karena dia tahu siapakah istri yang paling Nabi cinta. Dialah suri tauladan yang baik bagi para muslimah. Sebagai seorang istri, Sayyidah Saudah mampu menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melayani putri beliau dan mendatangkan kebahagiaan serta kegembiraan di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 tahun berjalan, masuklah Sayyidah Aisyah dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusul kemudian istrinya yang lain seperti Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, Sayyidah Jainah binti Khazimah radhiyallahu anhu, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Sayyidah Jainah binti Jasyi radhiyallahu anhu, Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anhu, Sayyidah Syafiyah binti Huwai radhiyallahu anhu, Sayyidah Ramlah binti Abu Sufyan, Ummu Habibah radhiyallahu anhu, Sayyidah Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anhu. Sayyidah Saudah menyadari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengawini dirinya, melainkan karena kasihan melihat kondisinya setelah kepergian suami sebelumnya. Sayyidah Saudah sudah mengetahui niat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menceraikannya. Namun Sayyidah Saudah mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukan hal itu karena merasa hal itu akan menyakiti hatinya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengutarakan keinginannya untuk menceraikannya, Sayyidah Saudah merasa sedang mengalami mimpi buruk yang menyisakan dada. Ia merendahkan diri dengan berkata, "Pertahankanlah aku ya Rasulullah. Demi Allah, tiadalah keinginanku diperistri itu karena ketamakan saya. Akan tetapi hanya berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
membangkitkan aku pada hari kiamat dalam keadaan menjadi istrimu. Begitulah Sayyidah Saudah lebih mendahulukan keridhaan suaminya yang mulia. Maka ia berikan gilirannya kepada Sayyidah Aisyah untuk menjaga hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ia sendiri sudah tidak memiliki keinginan sebagaimana layaknya wanita lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerima usulan istrinya yang memiliki perasaan halus tersebut. Tak berapa lama, turunlah ayat Al-Quran An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuj atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Maka perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuj dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Setelah masuk ke rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijalaninya dengan keridhaan dan ketenangan, Sayyidah Saudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menempatkan dirinya di samping sebaik-baiknya makhluk di dunia. Sayyidah Saudah juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mendapatkan gelar Ummul Mukminin dan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Akhirnya Saudah wafat pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Kesabaran dan keridhaan Sayyidah Saudah ternyata memberikan penilaian istimewa dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menilai Sayyidah Saudah sebagai wanita yang memiliki kesetiaan yang luar biasa terhadap suaminya. Tidak ada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti dirinya, melebihi Sayyidah Saudah binti Jum'ah yang tatkala usianya telah senja. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku hadiahkan kunjungan Anda kepadaku untuk Sayyidah Aisyah." Meski Sayyidah Saudah tidak begitu populer dibandingkan dengan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, tetapi ia termasuk wanita yang memiliki martabat mulia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh cinta yang hakiki, rela berkorban untuk mendapatkan ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melihat pada nafsu dan keinginannya sendiri. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah Sayyidah Saudah ini. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati kita semua. Dan semoga Allah akan selalu membimbing kita untuk bisa menjadi wanita solehah perindu surga. Amin, Allahumma amin.